1431. 12 Juli 2020. Positivity. Permainannya semakin licik, semua dipaksa duduk diam dan tak berkutik oleh pandemik. Persetan semua suara akulah yang paling cerdik katanya. Yang penting hidupku apik, masa bodoh mereka yang tercekik. Pikir kami bodoh disuruh terus-terusan diam di rumah menjalani peraturan sampai otak ini jadi lodoh, dasar bodoh. Lalu siapa sangka ular berbentuk manusia, beribu alasan tanpa dosa ia bilang sabar aja. You paling bisa zolim tapi belaga alim, memang dasar you yang berbisa bapak sanca. Semakin panas, banyak kasus besar bikin gemetar, kau yang kecil jadi ditindak tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Vicky Fatun. Udah lama saya nggak buat video karena lagi-lagi YouTube di strike sama mak YouTube. Oke, di pembahasan dan di video kali ini kita bakal membahas tentang vaksin memiliki efek samping. Kita akan mengangkat salah satu efek samping dari vaksin yang sering terjadi. Kalau di Indonesia sih katanya nggak ada. Tapi kenapa ya? Kok di luar negeri sana tuh banyak ya? Oke, langsung aja. Jadi saya punya satu video, bukan orang Indonesia ya. Yang berani ngomong biasanya orang luar. Kalau nakes-nakes ini sih pada tutup mulut. Oke, kita saksikan dulu videonya. Ya. Welcome back to Neuroscience IQ, the best place on YouTube for you to increase your neuroscience IQ. Thanks for joining us for another week's video. And for those of you who are new to the channel, make sure you subscribe and turn on notifications so that you can be made aware of our weekly neuroscience videos. Oke. Ya, oke ya, jelas ya bahwa video ini tentang kayaknya sih seperkumpulan nakes yang bergerak di bidang ilmu syaraf nih, kayaknya nih karena dia ngomong gitu. Kita lanjut ya. In today's video, we are going to be talking about a case of transverse myelitis that occurred in a patient after she received the second dose of a COVID-19 vaccine that is undergoing trials right now. Nah, tuh kan. Jadi jelas ya bahwa video ini adalah tentang myelitis. Tentang myelitis yang diakibatkan oleh vaksin COVID-19. Jadi dia akan membahas bahwa ada pasien yang menderita myelitis setelah menerima vaksin COVID-19. Kita lanjut dulu. So today we are going to be talking about what transverse myelitis is. We're going to get into the particulars of this case. We are going to be talking about whether there have been other cases of transverse myelitis from other vaccines, and we are also going to be discussing what this could mean for the development of a COVID-19 vaccine. So sit tight, stay tuned, let's roll the intro. Ya, jadi ini ya, Neuro SQLQ mungkin ya bacanya gitu ya. Nanti untuk link videonya nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Yang intinya dia bakal membahas tentang myelitis transversa. Apa itu myelitis transversa? Kita tonton lagi nih videonya. Alright, let's get straight into it. First off, we're going to be talking about what transverse myelitis is. So, we are a neuroscience channel, so as you might expect, transverse myelitis is some sort of neurological disorder. Nah, jadi itu myelitis transversa menurut dia adalah seperti sebuah gangguan pada neurologis. Oke, kita lihat nih lanjutannya. John Hopkins, it is the swelling of the spinal cord that leads to weakness in the arms and legs.
Tuh kan, jadi menurut si John Hopkins bahwa ada pembengkakan sumsum tulang belakang. Tuh ya, ada pembengkakan sumsum tulang belakang yang diakibatkan karena vaksin COVID-19. Jadi jelas bahwa vaksin memiliki efek samping. Tuh dengar sekali lagi nih. Vaksin memiliki efek samping. Perasaan katanya orang divaksin biar sehat ya. Kok malah jadi sakit ya? Kir. Numbness or tingling, pain and discomfort, bladder dysfunction, and bowel motility problem. So Ada masalah motilitas usus. Ya, jadi tadi nyeri seperti orang kram. Banyak ya. Orang tadinya sehat divaksin jadi kena banyak penyakit nih. Kenapa kok bisa gitu ya? Ya, kita lanjut dulu ya. we have inflammation in the spinal cord, we have swelling around. Ini yang parah. Kita lihat ya. Mengalami peradangan di sumsum tulang belakang, mengalami pembengkakan di sekitar apa nih? That can impact nerve function, which is why we would Pembengkakan yang dapat mempengaruhi fungsi saraf. Jadi saraf-sarafnya mungkin terganggu. Saraf ada di mana aja sih? Banyak di tubuh kita, ada saraf tangan, saraf mata, saraf yang lain-lain, itu kan banyak ya. Jadi yang jelas beberapa bagian saraf, fungsi dari sarafnya ini terganggu. affect these symptoms, such as the weakness in the arms and legs, the tingling, and then loss of control of your bowel movements. Tuh. Kehilangan kontrol gerakan usus dan kontrol kandung kemih. Bayangin, kontrolnya bisa hilang. Gimana nih ceritanya? Bukan saya nih yang ngomong, dia nih yang ngomong nih. Si cakep ini nih. Cakep juga emang. And your bladder control. Now, 60% of cases are because of unknown inflammatory presences. And so these unknown cases are also referred to as idiopathic cases. Jadi kasusnya ya, ini seperti yang di sini dia bilang disebut juga sebagai kasus idiopatik. Wah, mungkin dari kita belum tahu nih, kita cari tahu. Kita sama-sama belajar ya, boys. Coba kita lihat apa sih itu idiopatik. Ya, kita lihat dulu. Bentar ya. Kita lihat dulu nih, idiopatik. Penasaran juga. Idiopatik adalah gampang nih. Adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi medis yang belum dapat terungkap jelas penyebabnya. Nah, jadi itu ya idiopatik. Jadi pengungkapan suatu gejala medis yang belum jelas penyebabnya. Bayangin, gak jelas penyebabnya katanya. We don't know what causes them, and the reason is because the causal mechanism tends to be some sort of viral infection that causes inflammation, and so this mechanism disappears quite quickly. So just like an infection, our body fights it off, our body fights off the inflammation, and it's been hard for doctors and scientists to figure out what exactly is happening, but we do know that there is inflammation happening in the spinal cord. Jadi ini dokter-dokter itu susah mencari penyebabnya, tapi mereka tahu bahwa ada peradangan di sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh seperti infeksi virus yang akhirnya dilawan oleh tubuh dan sehingga menyebabkan peradangan sumsum tulang belakang. Yang saya tangkap seperti ini ya. Namun
penyebabnya para ilmuwan, para dokter belum tahu apa gitu loh. Katanya pemicunya apa? Ya di sini jelas pemicunya, triggernya itu ya pasti vaksin dari COVID-19. Ya, oke kita lanjut dulu ya. Now, 40% of these cases are because of autoimmune disorders. Nah, ini jelas ya, 40% kasusnya itu memiliki gangguan autoimun. Ini sering banyak yang bahas nih, kalau vaksin itu menyebabkan autoimun. Banyak nih jurnal-jurnal yang membahas ini. Nah, salah satunya berarti video ini. Oke, ngopi dulu ya. Kita ikutin Babe Aldo ngopi. Lanjut nih. So the autoimmune disorders are long-lasting. These would be things like multiple sclerosis or lupus. And so those mechanisms are easier to understand because they don't go away and we can continue to look at the processes. Now, with TM or transverse myelitis, what is happening is there's some sort of immune-mediated process that causes neural injury to the spinal cord. Nah, jelas ya, myelitis transversa ini menyebabkan cedera saraf pada sumsum tulang belakang. Tuh, spinalnya nih kena, jadinya ada sumsum tulang belakangnya. Wah, serem. Vaksin sehat, aman. Tapi ini jelas. Artinya apa? Tadinya kita sehat nih, divaksin, terus kena myelitis ini. Jadi sakit, apa jadi sehat? Minum kopi, ngopi. Santuy, kalau kata Babe santuy, minum kopi, pakai akal sehat. Kayaknya nggak usah dilanjut juga udah jelas ya, bahwa penyebabnya jelas, trigger pemicunya adalah vaksin COVID-19. Jadi mau ngeles ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu udah sulit karena jelas pemicunya adalah vaksin COVID-19. Tuh. Dan di video itu diterangkan bahwa kejadian ini terjadi pasca vaksinasi COVID-19, sehingga si pasien menderita yang namanya penyakit myelitis transversa. Oke, untuk kalian yang mau vaksin, silakan vaksin. Untuk kalian yang ingin menunda vaksin dan menunggu semuanya jelas seperti uji keamanan dan sterilitas vaksin, mungkin yang lebih spesifik adalah lebih mengetahui apa aja sih efek samping yang berat, yang fatal, yang bisa berakibat pada kondisi kesehatan kita. Jadi bukan menolak, tapi sebenarnya menunggu agar semuanya jelas kelayakan si vaksin ini, tidak lagi dalam fase uji klinis. Kenapa? Karena kita bukan kelinci laboratorium. Kita ini manusia yang merdeka. Oke, ngopi. Mungkin segini dulu video dari saya. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Saya akan lebih membahas efek samping vaksin. Terus saya akan lebih membahas lagi tentang propaganda pandemi. Kemana aja sih dana-dana pandemi dan vaksin kadaluarsa. Dan juga saya yang bakal menjadi rutinitas saya, kita akan ngebahas akun-akun yang selama ini bergerak menyuarakan tentang efek samping vaksin, terus stop mandatory vaksin, terus korban KIPI. Ya, aktivis-aktivis ini akan saya bahas sih biar seru. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.